Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Pada kesempatan hari ini kita tidak membahas IHSG karena kebetulan hari ini adalah tanggal merah ya teman, hari raya Nyepi. Jadi selamat merayakan untuk teman-teman yang merayakan hari raya Nyepi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas ada 4 saham, dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah LP. Saham LP pada closing perdagangan hari Selasa dicatat mengalami kenaikan 4,42%. Bahkan kalau dicatat dalam kenaikan 2 hari, Senin dan Selasa, kurang lebih sudah naik 10,37%. Bisa kita lihat ya, setelah gagal breakout dari 238, akhirnya turun kembali ke bawah, menyentuh kisaran area support yang ada di sini, di area 212, setelah itu sideways kurang lebih 3 hari dan langsung mengalami kenaikan kembali. Total 10,37%, artinya penurunan dalam kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Bisa kita lihat ya, dari sekitaran 16 Februari gagal breakout dan turun kurang lebih 1 bulan, langsung dibalas dengan kenaikan 2 hari. Akan menjadi hal yang menarik kalau saham LP bisa breakout dari 238 karena akan berpotensi membuat sebuah pola, yaitu rounding bottom. Kalau kita ukur dari area low yang ada di bawah 212 sampai 238, potensi kenaikannya sebenarnya menuju ke area 264. Area yang udah kita tandain di atas. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 228 sampai 222 untuk buy on weakness. Kalau misalnya teman-teman mau buy on breakout, teman-teman bisa nunggu terkonfirmasinya area 238 mengalami breakout dan ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Seperti yang kita lihat bahwa LP ini salah satu saham yang belum lama IPO, dan ketika mengalami penurunan, kalau nggak salah ada gap down ya teman-teman, kurang lebih di kisaran area 252-250. Jadi ini belum tertutup, ada potensi kalau bisa breakout dari area 236, 238, setidaknya menutup area gap di 252, kemudian berpotensi melanjutkan kenaikannya menuju ke 264. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk area support dan resisten terdekat. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah LPPF. Saham LPPF tercatat beberapa waktu terakhir, kurang lebih dari tanggal 21 Februari, hampir 1 bulan ya teman-teman, setelah false break dari 5.325, terpantau terus-menerus mengalami pelemahan. Kalau kita ukur dari area high-nya di 5.400, sudah turun setidaknya 14,7% sampai closing pada hari Selasa yang lalu. Untuk area supportnya berada di kisaran 4.600 sampai area 4.500. Kita bisa lihat juga bahwa area 4.500 adalah area golden ratio Fibonacci yang kita tarik dari area low di 3950, di mana pada waktu itu dari area 3950 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita ukur dari low-nya sampai area high-nya naik kurang lebih sekitar 36,79%. Tetapi sayangnya penurunannya juga lumayan dan saat ini berpotensi menyentuh area golden ratio. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, boleh pantau area 4.500. Kalau ternyata area 4.500-nya terkonfirmasi breakdown, ada potensi untuk LPPF kembali turun setidaknya ke area 4260 atau akan kembali menuju ke area 4000-an. Jadi silahkan teman-teman perhatikan baik untuk area support maupun area-area yang ada
Kalau kita gunakan time frame yang lebih besar, di sini kita gunakan time frame weekly. Secara tren, memang bisa kita lihat teman-teman, setelah COVID memang trennya cukup kuat mengarah ke atas. Walaupun memang setelah menyentuh kisaran area 5.000 atau 6.000-an, kemudian mengalami koreksi yang juga cukup dalam, hingga menyentuh area kisaran 3.900-an. Kalau kita coba tarik sebuah garis Fibonacci dari sini sampai area yang berada di atas di kisaran 6.550, bisa kita lihat memang koreksian yang terdapat di saham LPPF tepatnya di kisaran 3.670 masih masuk dalam golden ratio ya teman-teman, dimana itu adalah pullback 50%. Dan saat ini sebenarnya secara garis besar masih sideways lebar dari 3950 sampai 5325. Teman-teman bisa gunakan area 4.500 untuk buy on weakness. Kalau jebol ada potensi turun menuju ke area 4.000 kembali. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Akra. Saham Akra pada closing hari Senin terpantau cukup baik, masih mengalami kenaikan sebesar 1,42%. Beberapa waktu yang lalu, saham Akra ketika breakout dari 1425 sebenarnya membentuk sebuah pola yaitu ascending triangle. Tetapi sayangnya setelah breakout kurang lebih di tanggal 2 Maret, kemudian sehari setelahnya ternyata kembali close di bawah area 1425 hingga akhirnya turun dan sempat tertahan di area 1355 walaupun memang ini low-nya cukup dalam, dimana low-nya di 1315 ya teman-teman. Dan kita tandain dua area support daripada Akra. Untuk support satunya ada di 1365 sampai 1350, dan untuk area support 2-nya terpantau di area 1315 sampai 1300. Dan kalau dilihat daripada pergerakannya sebenarnya masih kembali tertahan di atas area trendline daripada ascending triangle-nya. Dan potensinya memang masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Closingnya tepat di area resisten, dan kalau bisa break 1425 ada potensi kembali menguat setidaknya ke 1485 ataupun 1560. Untuk potensi kenaikan daripada ascending triangle-nya walaupun false break tapi masih mampu tertahan di area trendline, setidaknya ada potensi naik ke 1650. Walaupun memang tidak ada yang bisa memastikan apakah area tersebut akan tercapai atau enggak, tapi kalau dari pola yang tergambar, potensi kenaikannya menuju ke area 1650. Silahkan diperhatikan untuk area support yang ada kalau mau buy on weakness, dan perhatikan area resisten yang ada kalau mau buy on breakout. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah NICL. NICL terpantau pada perdagangan hari Selasa terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan 12,27%. Bahkan kalau kita ukur sampai ke area high-nya di area 400 sempat naik 22,69%. Walaupun akhirnya penurunannya terjadi di sekitar sesi 2 ya, menjelang closing akhirnya mengalami penurunan rejection dari area 400, area angka psikologis juga, dan closing di area 366. Kalau kita gunakan sedikit time frame yang lebih besar, kita akan hapus dulu. Kita gunakan time frame weekly. Sebenarnya NICL ini sudah berhasil nge-break area all time high-nya. Terpantau area all time high dari NICL berada di 342. Dan bisa kita lihat bersama bahwa setidaknya dalam time frame weekly ini dua candle pada minggu ini ya, yang digambarkan kalau di time frame weekly jadi satu candle sudah berhasil break dari 342.
terpantau bahwa sudah berhasil mencetak new all time high, di mana all time high-nya berada di 400. Dan untuk area support terdekat, kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi, teman-teman bisa gunakan area support yang ada. Kita akan kembali ke time frame yang lebih kecil. Teman-teman bisa gunakan area support yang ada, yaitu di kisaran area yang ada di sini. Kurang lebih dari area 318, kita bisa pantau sampai area 300, 320 sampai area 300 juga tidak ada masalah. Jadi kurang lebih di area sini, kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi, harusnya area tersebut cukup menarik. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat bersama ketika berhasil break dari area all time high, terpantau NICL breakout-nya dengan volume, dan bahkan volume yang cukup besar jika dibanding beberapa waktu terakhir. Jadi diharapkan breakout-nya cukup valid, dan ketika pullback, kalau misalnya pullback-nya dengan low volume, harusnya ini menjadi kesempatan yang menarik untuk bisa buy on weakness. Dan kalau teman-teman perhatikan juga ketika sempat sideways ya, sempat sideways beberapa waktu, volumenya juga cenderung mengecil, bahkan hampir tidak ada volume buangan ketika sideways, dan akhirnya ditarik serta berhasil menyentuh area all time high. Kalau kita coba tarik sebuah garis Fibonacci dari area low yang ada di sini sampai area 400, terpantau bahwa area 318 masih masuk daripada area golden ratio. Kita harapkan kalau dikasih kesempatan koreksi, teman-teman boleh buy on weakness dekat-dekat area 300. Silahkan dipantau untuk area support dan area resistennya. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama kita bahas LP, lalu kita bahas LPPF, lalu kita bahas AKRA, dan yang terakhir adalah NICL. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk join grup Telegram, karena di sana akan saya share informasi mengenai grup premium yang akan dibuka di awal bulan April, tepatnya di tanggal 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.